Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Cibi. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang persamaan kuadrat bagian yang ketiga. Di dalam bagian yang ketiga ini nanti kita mempelajari bagaimana jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, menyusun persamaan kuadrat baru, serta memecahkan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat tayangan video pembelajaran berikut ini. Baiklah, kita bahas tentang persamaan kuadrat bagian yang ketiga. Sebelum kita membahas persamaan kuadrat bagian yang ketiga, marilah kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuannya. Untuk kompetensi dasar, menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Sedangkan tujuannya dalam pembelajaran kali ini ada tiga, yaitu yang pertama adalah menentukan hubungan akar-akar persamaan kuadrat, hasil kali dan hasil jumlah, dan yang kedua menentukan persamaan kuadrat baru, serta yang ketiga adalah menyelesaikan masalah sederhana berkaitan dengan persamaan kuadrat. Baiklah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Kita tahu di dalam rumus ABC untuk mencari X1 dan X2 dirumuskan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sehingga untuk mencari X1 nya adalah min B ditambah akar B kuadrat min 4AC per 2A, dan X2 nya adalah min B dikurangi akar B kuadrat min 4AC per 2A. Bagaimana untuk mencari jumlah dan hasil kalinya? Kita cari jumlahnya dulu, berarti X1 tambah X2 adalah min B ditambah akar B kuadrat min 4AC per 2A ditambah min B dikurangi akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita jumlahkan, min B ditambah min B adalah min 2B, sedangkan akar B kuadrat min 4AC dikurangi akar B kuadrat min 4AC adalah 0 per 2A. Sehingga kalau kita sederhanakan, X1 tambah X2 adalah min B per A. Demikian juga untuk X1 kali X2, yaitu min B ditambah akar B kuadrat min 4AC per 2A dikalikan min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sehingga X1 kali X2 adalah B kuadrat itu dari min B kali min B, sedangkan akar B kuadrat min 4AC kali min akar B kuadrat min 4AC adalah min B kuadrat dikurangi 4AC per 4A kuadrat dari 2A dikalikan dengan 2A. Sehingga kalau kita sederhanakan, B kuadrat dikurangi B kuadrat adalah 0, negatif kali negatif adalah positif, yang pembilang tinggal 4AC per 4A kuadrat. Kalau kita sederhanakan menjadi X1 kali X2 adalah C per A. Ini adalah jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Contohnya adalah dari persamaan 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 3 sama dengan 0, tentukan nilai yang pertama, yang A adalah X1 tambah X2, B nya adalah X1 kali X2, C X1 kuadrat X2 ditambah X1 X2 kuadrat, dan yang D 1 per X1 ditambah 1 per X2. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 3 sama dengan 0, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C nya. A nya adalah 2, B nya adalah negatif 5, dan C nya adalah 3. Setelah itu kita cari X1 tambah X2, dirumuskan min B per A, sehingga min 5 per 2, hingga hasilnya adalah 5 per 2. Sedangkan yang B, X1 kali X2 adalah C per A, tinggal kita masukkan, nilai C nya tadi adalah 3, nilai A nya 2, berarti X1 kali X2 adalah 3 per 2. Untuk yang C, X1 kuadrat X2 ditambah X1 X2 kuadrat, ini kita faktorkan terlebih dahulu.
Ini ada faktor yang sama adalah X1 kali X2, sehingga X1 kali X2 kita keluarkan, sehingga tinggal X1 ditambah X2. X1 kali X2 tadi sudah kita cari, hasilnya ada 3/2, sedangkan X1 tambah X2 hasilnya adalah 5/2. Tinggal kita kalikan jadi 15/4. Sedangkan yang D, 1/X1 ditambah 1/X2, penjumlahan bilangan pecahan, syaratnya adalah penyebutnya harus disamakan. Ini ada X1 X2, maka penyebutnya tinggal kita kalikan X1 X2, maka pembilangnya X1 ditambah X2. X1 ditambah X2 adalah 5/2, sedangkan X1 kali X2 adalah 3/2. Kita buat bentuk perkalian, berarti 5/2 kali 2/3, yaitu 10/6. Kalau kita sederhanakan jadi 5/3. Yang kedua adalah menyusun persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah X1 dan X2 adalah X min X1 dikalikan X min X2 sama dengan 0. Kalau ini kita kalikan menjadi X kuadrat dikurangi X1X dikurangi X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Kita sederhanakan sehingga menjadi X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 dikalikan X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Ini adalah rumus untuk mencari persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah X1 dan X2. Contoh, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 3 dan negatif 6. Berarti X1-nya adalah 3, X2-nya adalah negatif 6. Kita cari jumlah dan hasil kalinya. X1 tambah X2 berarti 3 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 3. Sedangkan X1 kali X2 berarti 3 kali negatif 6 sama dengan negatif 18. Tinggal kita masukkan ke rumus. Persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min X1 ditambah X2 dikalikan X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Angkanya tinggal kita masukkan. X1 tambah X2 adalah min 3, sedangkan X1 kali X2 adalah min 18. Negatif kali negatif adalah positif, sehingga persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat ditambah 3X dikurangi 18 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan negatif 6. Contoh yang kedua, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 3 min akar 5 dan 3 plus akar 5. Berarti X1-nya adalah 3 dikurangi akar 5 dan X2-nya adalah 3 ditambah akar 5. Kita cari jumlahnya dulu. X1 tambah X2, 3 dikurang akar 5 ditambah 3 ditambah akar 5. 3 tambah 3 adalah 6, min akar 5 ditambah akar 5 adalah 0. Sehingga 3 dikurang akar 5 ditambah 3 ditambah akar 5 sama dengan 6. Kita cari perkaliannya. X1 kali X2, 3 min akar 5 dikalikan 3 plus akar 5, sehingga menjadi 9 dikurangi akar 25 sama dengan 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Persamaan kuadratnya kita masukkan ke rumusnya. X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 kalikan X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Angkanya kita masukkan. X1 tambah X2 adalah 6, X1 kali X2 adalah 4. Sehingga persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat dikurangi 6X ditambah 4 sama dengan 0. Contoh yang ketiga, diketahui alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 8 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya yang pertama adalah 2 alfa dan 2 beta, dan yang kedua adalah alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Ini adalah kita disuruh mencari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya mempunyai hubungan dengan persamaan kuadrat yang lain. Caranya adalah yang pertama, dari persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 5x tambah 8 sama dengan 0, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C.
A-nya adalah 3, B-nya adalah min 5, dan C-nya sama dengan 8. Karena alfa dan beta adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini, maka kita cari yang pertama adalah alfa tambah beta, dirumuskan min B per A. Enggak, jadi min 5/3, jadinya adalah 5/3. Yang kedua kita cari alfa kali beta, yang dirumuskan C per A. Berarti 8/3. Kita misalkan kalau udah ketemu nilai alfa tambah beta dan alfa kali beta, kita misalkan X1 nya adalah 2 alfa dan X2 nya adalah 2 beta. Langkah yang berikutnya kita cari X1 ditambah X2, 2 alfa ditambah 2 beta, berarti 2 dikalikan alfa tambah beta. Alfa tambah beta tadi hasilnya adalah 5/3, berarti 2 kali 5/3 sama dengan 10/3. Yang kedua kita cari X1 kali X2, yaitu 2 alfa kali 2 beta. 2 alfa kali 2 beta adalah 4 alfa beta, sehingga 4 kali 8/3 hasilnya adalah 32/3. Kalau kita sudah mencari X1 tambah X2 dan X1 kali X2, berarti persamaan kuadratnya tinggal kita masuk ke rumusnya, yaitu X kuadrat min X1 tambah X2 kalikan X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Tinggal kita masukkan angkanya, X kuadrat min 10/3X ditambah 32/3 sama dengan 0. Semuanya kita kalikan 3 menjadi 3x kuadrat min 10x ditambah 32 sama dengan 0. Sedangkan yang B kita misalkan juga X1 nya adalah alfa ditambah 2 dan X2 nya adalah beta ditambah 2. Kita cari X1 tambah X2, yaitu alfa tambah 2 ditambah beta ditambah 2. 2 tambah 2 adalah 4, berarti 4 ditambah alfa tambah beta. 4 ditambah 5/3. Kita samakan penyebutnya, 4 itu adalah 12/3. Ini 12/3 ditambah 5/3. Berarti hasilnya adalah 17/3. Kita cari yang kedua, yang berikutnya adalah X1 kali X2, yaitu alfa tambah 2 dikalikan beta tambah 2. Hasilnya adalah alfa beta ditambah 2 alfa ditambah 2 beta ditambah 4. Ini yang tengah kita sederhanakan dulu menggunakan sifat distributif, berarti alfa beta ditambah 2 kali alfa tambah beta ditambah 4. Tinggal kita masukkan, yang alfa kali beta tadi adalah 8/3, yang alfa tambah beta adalah 5/3. Sehingga 8/3 ditambah 2 kali 5/3 ditambah 4. Kita kalikan dulu, berarti 8/3 ditambah 10/3 ditambah 4 nya kita samakan penyebutnya jadi 12/3. Terus kita jumlahkan menjadi 30/3. Kalau sudah ketemu X1 tambah X2 dan X1 kali X2, tinggal persamaan kuadratnya kita masukkan ke rumusnya, yaitu X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 dikalikan X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Kita masukkan angka-angkanya, X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 adalah 17/3, sedangkan X1 kali X2 adalah 30/3. Kita kalikan dengan 3 semua menjadi 3x kuadrat dikurangi 17x ditambah 30 sama dengan 0. Ini adalah untuk mencari persamaan kuadrat baru, baik yang sudah diketahui akar-akarnya, dan yang kedua adalah kalau akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat yang lainnya. Ketiga adalah penggunaan persamaan kuadrat. Sebagai contoh, yang pertama, dua buah bilangan cacah berselisih 3 dan hasil kalinya 88. Tentukan kedua bilangan tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal semacam gini, nanti soal semacam gini kita ubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Caranya adalah yang pertama, kita misalkan dulu. Karena ada dua buah bilangan, berarti kita misalkan bilangan yang pertama adalah X.
Bilangan yang kedua, karena berselisih 3, berarti bisa X tambah 3 atau X kurangi 3. Ini berselisih 3. Nah, hasil kalinya adalah 88, maka menjadi persamaannya adalah X dikalikan X ditambah 3 sama dengan 88. X adalah bilangan pertama, sedangkan X tambah 3 adalah bilangan yang kedua. Kita kalikan, jadi X kuadrat ditambah 3X sama dengan 88. 88-nya kita pindah ruas akan menjadi sebuah persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikannya bisa kita faktorkan, cari dua buah bilangan kalau dikalikan min 88, kalau dijumlahkan adalah 3. Temunya adalah negatif 8 dan positif 11. X kurangi 8 dikalikan X ditambah 11 sama dengan 0. Maka X dikurangi 8 sama dengan 0 atau X tambah 11 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 8 atau X sama dengan negatif 11. Untuk X sama dengan 8, maka bilangan yang pertama adalah 8, bilangan yang kedua, karena tadi bilangan kedua dimisahkan X tambah 3, berarti jadi 8 tambah 3 sama dengan 11. Sedangkan untuk X sama dengan min 11 tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena negatif 11 bukan bilangan cacah, karena ini diketahui adalah bilangan cacah, sehingga bilangan itu adalah 8 dan 11. Contoh yang kedua, keliling sebuah persegi panjang 30 cm dan luasnya 56 cm persegi. Tentukan panjang dan lebar persegi panjang tersebut. Caranya kita misalkan panjangnya adalah P cm dan lebar adalah L cm. Keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar, sehingga panjang tambah lebar sama dengan setengah keliling, sehingga lebarnya sama dengan setengah keliling dikurangi panjang. Lebar sama dengan 15, karena setengah dari 30, kelilingnya 30 berarti 15 kurangi P cm. Maka persamaannya kita pakai persamaan luas. Luas dalam persegi panjang dirumuskan panjang kali lebar. Jadi panjangnya adalah P, lebarnya adalah 15 dikurangi P, sehingga P kali 15 dikurangi P sama dengan 56. Kita kalikan 15P dikurangi P kuadrat sama dengan 56, min P kuadrat tambah 15P dikurangi 56 sama dengan 0. Untuk memudahkan pemfaktoran, maka kita kalikan dengan negatif 1, jadi P kuadrat dikurangi 15P ditambah 56, sehingga kita cari dua buah bilangan kalau dikalikan 56 dijumlahkan adalah min 15. Maka hasilnya adalah P kurangi 8 kalikan P kurangi 7 sama dengan 0. Maka P kurangi 8 sama dengan 0 atau P kurangi 7 sama dengan 0. P sama dengan 8, P sama dengan 7. Untuk P sama dengan 8, maka panjangnya adalah 8, lebarnya berarti 15 kurangi 8 adalah 7 cm. Sedangkan untuk P sama dengan 7, maka lebarnya adalah 8 cm. Ini tidak memenuhi, kenapa? Karena panjangnya lebih kecil daripada lebar. Sehingga persegi panjang tersebut mempunyai ukuran panjangnya adalah 8 cm dan lebar adalah 7 cm. Ya. Demikian tayangan video pembelajaran tentang persamaan kuadrat bagian yang ketiga. Tetap semangat dan jangan lupa tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.